Lelaki tua yang acak-acakan itu menutup matanya dan berkata, jika kau tidak dapat menemukan anak suci yang bereinkarnasi, kau tahu konsekuensinya. Raja penyihir membungkuk, mengambil tubuh bagian bawah si tukang daging, dan keluar dari kuil. Setelah meninggalkan kuil, ia mendengar suara mengunyah dari dalam kuil, seolah-olah ada sesuatu yang sedang memakan tubuh Raja Penyihir Jiakuo. Sudut mata Raja Penyihir berkedut lagi, dan ia merasakan nyeri tajam di pinggangnya. Ia hanya dengan kasar menempatkan dirinya di tubuh bagian bawah Raja Penyihir Jiakuo, dan dengan paksa menggunakan kekuatan sihir untuk menghubungkan keduanya, tetapi daging dan darah mereka tidak menyatu, dan tulang, urat, meridian, ki dan darah, serta esensi mereka tidak terhubung. Dia harus menggunakan obat rahasia untuk menggabungkan keduanya dan mengubah tubuh Gyatso menjadi miliknya sendiri. Sejak mendapatkan tubuh bagian bawah si tukang daging, ia berpikir pencapaian hidupnya akhirnya akan mencapai tingkat yang baru. Tanpa diduga, si tukang daging tidak mati, melainkan datang mencarinya. Sang Yang Mulia Agung, karena tubuhnya yang layu, tidak berani melawan si tukang daging sampai mati, sehingga ia terpaksa menyerahkan tubuh bagian bawah si tukang daging. Meskipun kemampuan Raja Penyihir Jiakuo tidak lemah, kemampuannya masih belum sebaik tubuh fisik Tuan Penyihir sebelumnya. Tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan baginya untuk kembali ke level sebelumnya. Wu Zun menahan rasa sakit dan menggendong tubuh bagian bawah si tukang daging menuruni gunung. Qinmu, si tukang daging, dan si buta sudah naik gunung dan bertemu dengannya di tengah jalan. Wu Zun menurunkan tubuh bagian bawah si tukang daging dan membungkuk, Han Surgawi. Si tukang daging melihat bagian bawah tubuhnya, lalu pinggang Wu Zun, lalu menggeleng. Kenapa kau lakukan itu? Kau telah merawat tubuhku selama lebih dari 200 tahun. Aku harus berterima kasih padamu karena telah menjaganya tetap hidup. Sudut mata Wu Zun berkedut 2 kali lagi. Qinmu mengeluarkan tubuh bagian bawah emasnya dan berkata, Wu Zun, aku akan mengembalikan tubuhmu. Tak ada gunanya aku menyimpannya. Otot-otot wajah Wu Zun bergetar, dan dia berkata dengan suara serak, aku tidak membutuhkannya lagi. Itu juga bisa digunakan untuk memurnikan harta karun. Qinmu berkata dengan ramah, saya lihat tubuhmu belum terhubung kembali. Saya cukup berpengetahuan di bidang kedokteran. Jika Wu Zun percaya kepada saya bisa membantumu terhubung kembali. Kau ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyakitiku. Wu Zun mendengus dingin dan memalingkan tubuh bagian bawahnya. Qinmu menggelengkan kepala dan mendesah, seorang dokter itu seperti orang tua. Aku berencana menggunakan tubuhnya untuk berlatih, lalu membantu kakek Tu menyambung kembali tubuhnya, memotong bagian di bawah tubuh bagian atasmu, tempat selaput daging tumbuh. Aku tidak butuh pedangmu, aku akan pakai pisauku. Si tukang daging menghunus pisau dagingnya, menggertakkan gigi, dan menyayat bagian bawah tubuh korban, merobek lapisan daging yang terbentuk pada luka tersebut. Kultivasinya sangat kuat, dan ia segera menggunakan energi vitalnya untuk menutup luka dan mencegahnya berdarah. Qinmu mengeluarkan tubuh bagian bawahnya dari kuali. Lukanya masih segar, jadi tidak perlu sayatan lebih lanjut. Qinmu mengeluarkan botol giok dan dengan hati-hati mengoleskan ambergris ke bagian tubuh bagian bawah dan atasnya. Begitu ambergris diaplikasikan, granulasi terlihat tumbuh cepat, seperti cacing merah kecil yang menggeliat. Ia tidak langsung menyambungkan kedua bagian tubuh itu. Sebaliknya, ia mengubah energi vitalnya menjadi benang-benang dan memilih urat serta saraf satu persatu, lalu menyambungkannya. Semakin banyak benang, energi mengalir keluar dari jari-jari dan telapak tangannya, terhubung ke granulasi, membran, usus, dan tulang belakang. Tubuh si tukang daging perlahan-lahan menutup, tetapi kulit di sekitar pinggangnya belum tumbuh. Qinmu akhirnya mengoleskan ambergris pada lukanya, dan kulit pun tumbuh kembali dengan sendirinya, menyambung luka-lukanya. Ia pun gembira, menggendong tukang daging itu, memasukkannya ke dalam kuali obat, menuangkan sisa bumbu dapur terakhir ke dalam kuali, menyalakan api, dan merebusnya perlahan-lahan. Di dalam kuali besar, si tukang daging menyandarkan lengannya ke tepi kuali dan tiba-tiba berkata, Muer, terima kasih atas kerja kerasmu. Qinmu menggelengkan kepala dan tersenyum, saya sudah belajar kedokteran dengan kakek apoteker selama bertahun-tahun. Dia mengajari saya semua keterampilan saya, jadi tidak terlalu sulit. Saya harap Anda tidak memiliki reputasi buruk seperti apoteker itu. Air perlahan mendidih, dan si tukang daging mengembuskan napas putih lega. Ia berkata, oh, ya, saya baru saja melihat Anda mengeluarkan barang-barang dari tas kain kecil itu, dan tripod ini juga dikeluarkan. Ada yang aneh dengan tas kain Anda. Coba saya lihat. Qinmu menyerahkan tas itu dan berkata, saya mengambil tas ini dari gudang harta karun Istana Emas Lulan. Entah bagaimana, ada sebidang tanah seluas 1 hektar di dalam tas ini, jadi saya menggunakannya untuk membawa barang-barang. Si tukang daging membuka tas itu dan melihat isinya, ekspresinya aneh, Muer, kamu mengambil banyak sekali barang dari gudang harta karun Istana Emas. Wajah Qinmu sedikit memerah. Kamu bisa belajar dari orang cacat, tapi jangan sampai kecanduan. Si tukang daging mendesah dan berkata, sebenarnya, setiap orang di desa kita punya kesalahan masing-masing.
Si lumpuh suka mencuri, si apoteker muda meracuni dan juga seorang yang berzina. Sedangkan aku, dulu terlalu sombong dan bahkan menghunus pedangku untuk melawan para dewa. Si buta itu sombong dan genit. Si tuli itu terlalu sombong, dan si bisu punya ide sendiri dan tak pernah bercerita kepada siapapun. Dan jangan sebut kepala desa, dia selalu berpura-pura misterius, dan ibu mertuaku itu pembuat onar. Aku khawatir kau sudah tahu semua kesalahan kami. Kinmu berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, kakek Tu. Aku tidak pernah membuat masalah sejak meninggalkan desa. Leluhur sangat puas denganku. Bagus, kamu bisa menimbulkan masalah, tapi kamu harus bisa mengatasinya. Tukang daging itu menggoyangkan kantong itu dan berkata sambil tersenyum, aku pernah melihat kantong seperti ini sebelumnya. Namanya kantong taoti, dan terbuat dari kulit taoti. Seharusnya ada taoti berdarah murni di reruntuhan besar, tapi kalau desa kita bersatu, kita mungkin bisa mengalahkan mereka. Kulit yang digunakan untuk kantong taotimu juga bukan berdarah murni, tapi berasal dari garis keturunan yang sangat tinggi. Kantong taoti yang pernah kulihat sebelumnya hanya berukuran sekitar 3 meter dan tidak bisa memuat banyak. Pasti terbuat dari kulit binatang eksotis yang mengandung darah taoti. Jadi begitu, Kinmu terkejut dan berkata cepat, aku pernah melihat beberapa rumah yang tidak terlihat besar dari luar, tetapi sangat luas di dalamnya. Mengapa begitu? Caranya sangat mudah. Gunakan tulang-tulang binatang eksotis yang mengandung darah taoti, giling, lalu campurkan ke dalam batu, atau Anda bisa mengecatnya. Dengan begitu, ruang di dalamnya akan menjadi lebih luas. Si tukang daging berkata, taoti adalah binatang mitos, sejenis naga. Mereka hanya makan dan tidak buang air besar, jadi perut mereka sangat luas. Kulit mereka bisa digunakan untuk membuat tas taoti, dan tulang mereka bisa digunakan untuk membangun rumah. Keduanya sangat berguna, hanya saja jumlah darah murninya terlalu sedikit. Kinmu tetap di sampingnya, dan mereka berdua mengobrol. Tanpa sadar, Kinmu tertidur sambil duduk. Ketika ia terbangun, ia melihat api di bawah kuali telah padam. Saat ia hendak menambahkan bahan bakar, suara tukang daging terdengar dari samping, Muer, tidak perlu. Saya merasa baik-baik saja sekarang. Kinmu berbalik dengan cepat dan melihat si tukang daging sudah berpakaian rapi. Ia mengenakan celana panjang baru. Celana panjang ini dibuat Kinmu dengan kain yang dibelinya saat membeli obat. Orang tua itu mengenakan jubah longgar dan jenggotnya yang acak-acakan dicukur bersih, membuatnya tampak rapi dan agung tanpa terlihat marah. Si tukang daging menatapnya dari atas ke bawah, mengangguk berulang kali, kamu sudah dewasa. Dulu kami membantumu, tapi sekarang kamu bisa membantu kami. Bagus sekali, bagus sekali. Suara orang buta itu terdengar dari luar, tukang jagal babi, kalau kau terus bicara, kau takkan bisa kabur. Muridmu mengejar kita. Tukang daging itu keluar dan berkata, ada tulang tangan dewa di dalam tas taotimu. Aku akan menyimpannya untukmu. Kau tidak boleh mengambilnya sekarang. Dewa itu masih hidup. Jika kau mengambilnya, itu hanya akan membawa malapetaka bagi dirimu sendiri. Kinmu terkejut, pemilik tulang tangan itu masih hidup. Aku menebangnya dari langit saat itu, jadi tentu saja ia masih hidup. Tukang daging dan orang buta itu berjalan pergi, satu di depan dan satu di belakang. Meskipun langkah mereka lambat, kecepatan mereka sangat cepat. Suara tukang daging terdengar, ini tangan yang kutukar dengan tubuh bagian bawahku. Tapi daging suci di atasnya pasti telah dimurnikan menjadi ramuan dan dimakan oleh seseorang. Hanya tulangnya yang tersisa. Muer, ingatlah untuk kembali ke desa untuk tahun baru. Suara orang buta itu terdengar dari kejauhan. Kinmu memperhatikan mereka pergi, tersenyum kecil, dan melambaikan tangan ke belakang mereka. Saya pasti akan kembali saat tahun baru Imlek. Orang buta itu seakan melihatnya melambai. Dan tanpa menoleh, ia hanya mengangkat tangannya dan melambai. Kakek buta sungguh menakjubkan. Kinmu berseru, sangat jelas bahkan dari jarak sejauh itu.